Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu. Kemudian, seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi, untuk yang memimpin doa pada kesempatan hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelas, tolong dipimpin doa teman-temannya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Tepatnya pada pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks bacaan tentang Raja Purnawarman, siswa dapat menemukan minimal 2 sikap Raja Purnawarman yang mencerminkan sila keempat dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat kasus pada gambar dan PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan 3 gambar kasus yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, mendengarkan dan mengamati teks lagu Maju Tak Gentar, siswa dapat menemukan tinggi rendah nada dari notasi angka pada lagu. Setelah mendengar lagu Maju Tak Gentar, yang keempat, siswa diharapkan dapat menampilkan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendahnya nada dengan tepat. Sebelum memasuki materi pelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada kita semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan tentang PPKN, yaitu materi simbol dan makna sila keempat Pancasila, dan seni budaya dan keterampilan, yaitu tepatnya lagu Maju Tak Gentar. Anak-anakku sekalian, untuk mengingatkan kembali materi kita pada materi yang lalu, kita akan bersama-sama mengamati dan membaca sebuah teks bacaan yang terdapat pada buku siswa tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 2-3. Nah, dalam kesempatan ini kesempatan membaca ini merupakan kegiatan literasi kita ya. Jadi Bu Guru berharap kalian semua membacanya dengan baik. Jadi kita lanjut, bagaimana anak-anak kalian sudah membaca tadi teks bacaan tentang perjuangan Raja Purnawarman. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jadi menurut anak-anak setelah kalian membaca teks bacaan tadi, adakah nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Kira-kira Raja Purnawarman ini memiliki nilai-nilai Pancasila enggak? Sikap-sikapnya tadi dalam teks bacaan di atas. Ada Bu Guru. Iya, siapa itu tadi yang menjawab? Bu Amin Bu Guru. Oh iya, bagus sekali Bu Amin. Bisa disebutkan salah satu contohnya itu apa? Salah satu contoh sikap Raja Purnawarman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila itu apa contohnya? Mensejahterakan rakyatnya Bu Guru. Iya, tepat sekali, bagus. 100 untuk Bu Amin. Jadi di sini Bu Guru sudah tuliskan. Sekarang untuk mengingat kembali, Bu Guru akan tunjuk lagi satu persatu untuk membacakan supaya kalian ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Coba sekarang Israwati, sikap Raja Purnawarman itu yang sesuai dengan sila keempat Pancasila itu apa di bagian pertama? Raja Purnawarman membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Makasih. Dari semua perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman dapat disimpulkan bahwa semua sikapnya itu bisa disebut sebagai pahlawan.
Jadi menurut kalian apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Purnawarman adalah sosok yang bertanggung jawab terutama kepada rakyatnya. Ia terkenal dengan kebijaksanaannya melayani dan membantu rakyat yang mengalami kesusahan, Bu Guru. Kita lanjut lagi. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang bagaimana simbol sila keempat Pancasila? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Mana Bu? Kepala banteng. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Sekarang kita bicara tentang makna sila keempat Pancasila. Makna sila keempat Pancasila itu apa saja? Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, Bu Guru. Sila keempat Pancasila adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Sedangkan yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Lihat semua di layar laptop kalian. Jadi di sini ada gambar kasus Budu Amin. Silakan dibacakan kasus pertama yang ada pada gambar. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. 1. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Yang kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Terima kasih Nak Budu. Jadi ini adalah gambar kasus yang pertama yang harus kalian amati, karena kemudian sebentar setelah selesai mengamati kasus pada gambar dari kasus pertama, kedua, dan ketiga, kalian akan mengerjakan soal latihan secara individu. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambar kasus ketiga. Di situ juga ada wacana. Coba. Dayu Iya, silakan. ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sikap sila keempat Pancasila? Terima kasih Hardina atas bantuannya membacakan teks bacaan yang ketiga. Nah, itu tadi anak-anak sudah melihat, membaca, dan mengamati teks bacaan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, soal-soal ini sebentar yang akan kalian kerjakan dalam soal latihan secara individu. Nah, sekarang bisa kalian lihat di tampilan layar laptop kalian. Di sini ada soal latihan tambahan selain dari soal ketiga kasus tadi yang harus kalian kerjakan secara individu. Nah, dalam pengerjaannya kalian kerjakan mulai dari guru kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian tugas yang kalian sudah kerjakan bisa kalian kirim melalui Google Form yang ada di soal LKPD yang Bu Guru sudah kirimkan tadi malam. Di situ sudah ada linknya Bu Guru. Nah, sampai di sini sebelum kalian mengerjakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa tahu ada yang belum paham terkait tugas yang Bu Guru berikan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham terkait dengan soal yang Bu Guru berikan? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan soal latihannya. Kemudian silakan sebentar dikirim melalui Google Form, melalui link yang sudah Bu Guru bagikan dalam LKPD yang sudah Bu Guru kirim tadi malam. Sudah semua ya? Silahkan kalau sudah selesai, kalian unggah tugas kalian semua di Google Form sesuai dengan link yang ada di bagian bawah dari soal-soal yang Ibu Guru berikan tadi malam. Sekarang Bu Guru ingin bacakan
jawabannya mulai dari nomor 1. Di nomor 1 itu tadi soalnya adalah amatilah simbol sila keempat berikut. Tulislah makna dari simbol tersebut. Nah, jawabannya adalah makna dari simbol sila keempat Pancasila adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, cinta, permusyawaratan, dan demokrasi. Nah, soal yang kedua, bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Nah, jawabannya lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng digunakan sebagai simbol karena banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi. Nah, untuk nomor 3, di situ tadi ada gambar kasus yang kalian sudah amati dari gambar kasus yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk soal poin ketiga ini, Bu Guru minta bantuan dari anak-anak sekalian untuk membacakan jawabannya. Siapa yang berani membantu Bu Guru membacakan jawabannya? Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Belum, karena Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan cara damai. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Perhatikan gambar kasus berikut. Jika masalah tidak diselesaikan secara bijak, maka akan terjadi permusuhan. Selanjutnya, Ibu Guru minta bantuannya membacakan jawaban pada kasus gambar ketiga. Silakan. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum, karena Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah dalam kelompoknya. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sikap sila keempat Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Belum, tindakan Dayu belum mencerminkan sila keempat Pancasila. Seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu tadi kesimpulan jawaban yang Bu Guru berikan. Jadi untuk anak-anakku sekalian yang barangkali tadi dalam pengerjaan soalnya ada kendala, kalian bisa memperbaiki jawabannya melalui jawaban yang Bu Guru berikan yang sudah dibantu oleh teman-teman kalian dalam membacakannya. Sebelum kita melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan belajar kita hari ini, kita akan menyimpulkan terlebih dahulu hasil kegiatan belajar hari ini. Nah, Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapa yang bisa membantu Bu Guru menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Itulah tadi kesimpulan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, kita masuk di kegiatan refleksi. Demikian tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu.